the stillness we find clarity. In the stillness we are tuning into God. Tuning in isn't just about silence, it's about alignment. It opens your heart to His voice. It sharpens your spirit to discern His will. And it empowers you to grow and obey, even in the chaos of life. Obedience fuels courage. Obedience creates impact. When we tune into God, our actions ripple through this world, creating real change. Speak, Lord, for your servant is listening. So take time to tune in. Listen deeply to the one who calls you. Live fully in the purpose He has for you. Shalom saudara-saudara, kita bangkit berdiri semua, kita angkat tangan kita, haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur atas Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi, berkati setiap kami, umat-umat-Mu di tempat ini, hingga kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ada sukacita pada hari ini, amin. Kita mau merayakan bahwa Yesuslah yang lebih dahsyat di atas segala raja. Kami mau sorak-sorai kemuliaan bagi-Mu Tuhan.
Kita akan bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Katakan Allah kita luar biasa. Yes. Clap your hand. Clap your hand. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm not
siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia, karena sungguh luar biasa kasih. Hanya bagi Dia kita memuji dan menyembah Dia. Sungguh kita berharga di mata. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami tersanjung Tuhan akan karya-Mu di dunia ini Tuhan. Kami bersyukur menyembah Engkau Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terpaku dan lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam
selamanya Kau Tuhanku. Selamanya Ya Yesus. Kau Kaulah Tuhanku satu-satunya Allah di hidup kami Tuhan. yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Terima kasih atas pengharapan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik Bapa, karena Engkau setia meskipun kami tidak setia. Terima kasih karena Engkau telah melayakkan kami untuk kami boleh melewati hari-hari hingga pada hari ini Tuhan, di mana ada sebagian orang yang tidak bisa hadir di tempat-Mu karena sudah berpulang kepadamu. Tapi kami sungguh bersyukur dan kami tahu Tuhan masih ada tugas yang Tuhan mau kami selesaikan. Oleh sebab itu kami tunduk dan kami akan terus mengikut Tuhan sampai pada kesudahannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati untuk kami boleh belajar. Amin. Ada sukacita pagi ini? Ya, saya juga bersyukur. 2 hari yang lalu di grup WhatsApp tiba-tiba muncul berita duka cita. Namanya sepertinya saya kenal, tapi kok yang kirim dia. Saya tanya, ini Handoyo mana ya? Ternyata HP-nya dipegang oleh anaknya. Ya Om, Papi meninggal. Terus difotokan jenazahnya. Ya, saya sungguh berduka karena teman saya ini meskipun dia kecil, tapi dia punya hati yang besar. Dan pagi ini sungguh saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan terus mengasihi hidup kita dan kita boleh bersama-sama kembali menghadap di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Saya punya satu kerinduan untuk membagikan pengalaman bagaimana bertransformasi di dalam Yesus Tuhan. Kalau kita membuka Alkitab, coba next. Perkawinan di Kana. Cerita ini sudah sering kita dengar. Cerita ini sudah banyak kali dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau boleh kita membaca saling bergantian, saya akan memulai dari ayat yang pertama. Perkawinan di Kana, Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur.
Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sungguh luar biasa. Di sini ada satu konteks historis dan ada konteks budaya, di mana sebuah pernikahan adalah sebuah peristiwa penting di dalam budaya Yahudi. Upacara pernikahan Yahudi pada zaman Yesus biasanya dilakukan seharian penuh, mulai dari sore sampai malam hari. Dan setelah upacara pernikahan dilanjutkan lagi dengan perayaan yang disebut dengan Shiva Berkat atau 7 berkat yang akan dilangsungkan selama 7 hari. Jadi pestanya 7 hari 7 malam, panjang sekali. Dan kalau di tengah-tengah pesta tiba-tiba anggurnya habis, ini akan menjadi hal yang memalukan bagi tuan rumahnya. Karena sepanjang upacara selama 7 hari ini terus dikeluarkan anggur-anggur. Dan biasanya anggur yang terbaik yang dikeluarkan dahulu, orang sudah setengah mabuk atau sudah terlalu kenyang, baru yang kurang baik. Nah, anggur sebagai simbol, minuman anggur bukan hanya berfungsi sebagai elemen atau bahan untuk ritual saja, tetapi juga memiliki makna spiritual dan simbolis yang mendalam di dalam berbagai upacara tradisi Yahudi. Anggur dalam budaya Yahudi sering dikaitkan dengan sukacita, dengan perayaan, dan konteks anggur juga menjadi berkat dan kemurahan dari Tuhan. Nah, yang terjadi pada saat itu, anggurnya habis sebelum upacara pernikahannya selesai. Mau ada Yesus, mau tidak ada Yesus, anggurnya habis. Tidak bisa dihindari. Jadi bukan karena Yesus ada di situ, anggurnya habis duluan. Tidak. Yesus ada atau Yesus tidak ada, anggurnya pasti habis. Dan yang pertama membuat saya tergelitik adalah apa yang dilakukan Maria dan para pelayan itu pada ayat yang ketiga dan kelima. Begitu mengetahui anggurnya habis, Ibu Yesus atau Maria datang kepada Yesus, ngasih tahu mereka kehabisan anggur. Yesus katakan apa? Apa yang kau mau dari aku? Belum saatnya. Tapi dengan penuh iman, Maria katakan kepada pelayan-pelayan, apa yang dia katakan kepadamu, lakukan. Saya kebayang kalau ini ibu-ibu yang tidak menerima kata tidak sebagai jawaban. Bayangkan ya,
dia udah datang kepada Yesus. Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus katakan, terus mau apa ibu? Belum waktunya. Enggak peduli Yesus bilang belum saatnya, tetap dia katakan kepada pelayan-pelayan itu. Ini kalau model ibu yang otoriter, tetapi Maria melakukannya bukan seperti itu. Maria melakukan karena dia beriman. Kenapa? Proses pertama ketika dia mengandung Yesus, dalam Lukas 2 ayat 30, ketika malaikat datang kepadanya, dikatakan bahwa dia akan mengandung. Padahal dia tahu dia belum menikah. Tapi Maria dengan imannya dia katakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku seperti yang difirmankannya. Nah, dalam perjalanannya ketika Yesus muda sampai dengan Yesus dewasa, Maria sangat paham siapa Yesus. Makanya ketika Yesus mengatakan bahwa saatku belum tiba, Maria tetap percaya. Sekalipun saatmu belum tiba, tapi kamu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa terhadap keluarga ini. Dan itu terjadi. Di ayat selanjutnya, Yesus katakan kepada para pelayan itu, isi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka mengisinya dengan penuh. Sebuah perbuatan yang luar biasa yang juga dilakukan oleh para pelayan itu. Apa? Mereka taat. Mereka melakukan apa yang tidak mereka mengerti. Sebetulnya kalau mereka meragukan, mereka juga bisa bilang, loh, tempayan-tempayan ini mau untuk apa diisi dengan air? Tapi enggak, mereka lakukan aja. Dan ayat berikutnya dikatakan, cedoklah, berikan kepada pemimpin pesta itu. Dan dilakukan. Bayangkan, ketika dicedok mungkin masih air, tetapi ketika dibawa sampai di hadapan pemimpin pesta ini, air itu sudah menjadi anggur. Dan lebih dahsyat lagi, anggur yang dicicipi oleh pemimpin pesta ini adalah anggur yang luar biasa, yang lebih baik dibandingkan anggur pertama. Padahal menurut tradisi Yahudi, biasanya anggur yang terbaik dulu yang keluar. Orang-orang sudah puas minum, orang-orang sudah setengah mabuk, baru dikasih yang kurang baik. Tetapi ini menjadi terbalik. Mungkin juga yang sudah kurang baik itu sudah keluar. Karena yang terbaik sudah dikeluarkan sampai mereka kehabisan stok. Artinya yang kurang baik pun sudah habis, sudah dikeluarkan. Tetapi ketika Yesus menjadikan air ini menjadi anggur, loh, anggur ini lebih baik dari yang pertama. Oleh sebab itu pemimpin upacara ini ngomong sama mempelai laki-laki. Biasanya orang itu mengeluarkan yang terbaik dulu. Nanti baru yang kurang baik dikeluarkan belakangan. Ini kok yang lebih baik justru kamu simpan. Padahal pimpinan upacara ini juga nggak ngerti apa yang terjadi di belakang tadi. Tetapi pelayan-pelayan ini tahu. Nah, apa yang menjadi makna dari semuanya ini? Yang pertama yang saya bisa soroti adalah iman dan ketaatan. Yang pertama, kejadian ini dimulai dari iman Maria. Yang ketika dia melihat ada masalah, ada
kekurangan dari apa yang disuguhkan oleh keluarga mempelai laki-laki pengantin ini. Karena dia merasa iba, dia merasa kasihan. Dia katakan kepada Yesus. Sehingga Yesus memerintahkan untuk tempayan-tempayan itu diisi dengan air. Dan ketaatan yang kita bisa contoh adalah ketaatan para pelayan. Kenapa? Mereka nggak ngerti. Mereka tidak tahu. Tapi dilakukan juga. Ketika pelayan ini diminta untuk mencedok, menyerahkan kepada pimpinan pesta, apakah dia tahu bahwa ini akan menjadi anggur? Enggak. Pelayan-pelayan ini enggak tahu. Tetapi ketika air itu menjadi anggur, baru dia paham. Oh, ada hal yang luar biasa yang terjadi. Nah, air menjadi anggur adalah sesuatu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Bukan hanya pada keluarga itu. Yesus itu hidup, bahkan sampai selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia hidup. Maka apa yang Yesus bisa lakukan dahulu, sekarang pun dia bisa. Nanti, kelak bisa. Karena dia ada selama-lamanya. Simbol dari keselamatan. Yesus adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Ada sebagian yang mau menerima dan banyak yang menolaknya. Nah, kemarin kami belajar tentang Alkitab. Dan ternyata apa yang terjadi dahulu sekarang pun masih terjadi. Dulu orang menyembah banyak dewa, banyak Tuhan. Sekarang pun sebetulnya itu masih terjadi. Jadi yang terjadi adalah penyembah Allah yang benar melalui Kristus Yesus anaknya yang tunggal itu. Dan Allah-Allah lain dan Tuhan-Tuhan lain yang menurut mereka adalah Sang Pencipta. Tetapi kita semua tahu bahwa Allah yang pencipta itu adalah Allah Tritunggal. Allah yang mengirim anaknya, Yesus Kristus, firman-Nya itu, untuk datang menyelamatkan hidup kita. Hidup Bapak, Ibu, dan hidup saya. Apa yang terjadi di Kana, itu adalah sebuah permulaan, simbol dari kemuliaan Yesus. Mujizat yang dibuktikan oleh Yesus pada saat itu membuktikan bahwa dia adalah anak Allah. Kalau kita tahu antara air dengan anggur, itu strukturnya sudah berbeda. Air itu tawar, tidak berasa. Anggur ada manisnya. Tetapi proses dari air menjadi anggur itu sungguh luar biasa. Karena secara kimia juga sudah berbeda, jauh berbeda. Nah, apa implikasinya di dalam hidup kita? Yang pertama, ketika kita membuka diri, percaya dan mau terima Yesus. Dan kita sungguh-sungguh belajar tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Orang bertobat itu bukan dari seorang yang jahat kemudian menjadi baik. Itu namanya insaf. Sinetron banyak. Tetapi di dalam ketika dia menjadi insaf, apakah mungkin dia berbuat dosa lagi? Mungkin. Bertobat adalah berbalik kepada Tuhan, berbalik kepada Allah. Sekalipun kita dulu mengaku Kristen,
mengaku Kristen. Tetapi kalau perbuatan kita tidak mencerminkan kekristenan, maka kita belum bertobat. Kita menjadi Kristen pasti tidak bisa berbuat dosa. Oh ya enggak. Hanya bedanya orang Kristen yang sungguh-sungguh mau mengikuti Kristus itu punya rambu-rambu. Karena di setiap kita ada Roh Kudus, Roh yang hidup di dalam kita. Setiap perbuatan dosa, tentu Roh Kudus ini akan mengingatkan, itu dosa loh, jangan diteruskan. Nah, yang membedakan orang Kristen berbuat dosa lagi adalah kehendak bebasnya. Orang Kristen itu punya pikiran juga, punya hati juga. Seperti juga rambu-rambu lalu lintas. Sudah tahu verboten, toh kadang-kadang aku kan cuma dekat ke situ. Dikit lah nggak apa-apa. Dikit lah nggak apa-apa. Lama-lama lebih jauh, lama-lama lebih jauh. Karena apa? Rambu-rambunya diterobos. Nah, Roh Kudus juga sama. Ketika sudah memberikan sinyal, itu dosa. Ya jangan ditabrak. Nah, di dalam banyak hal kita juga melihat ketika orang di luar Kristus hidupnya seperti apa. Ada yang pecandu narkoba, ada yang sudah terlibat LGBT, ada yang cowok badannya kekar, brewokan, tapi gemulai. Luar biasa. Tapi pengenalan di dalam Kristus menjadikan sesuatunya itu berubah luar biasa. Ketika dia di dalam kuasa narkoba, ketergantungan sama narkoba, sudah mukanya itu seperti orang gimana ya, mungkin usianya masih muda tapi sudah tulang belulang, wajahnya, matanya cekung, hitam, kurang tidur dan sebagainya, enggak karu-karuan, penuh tato. Tapi ketika dia datang kepada Kristus, dibaptiskan, luar biasa. Tato memang enggak bisa hilang, sudah terlanjur ditato. Tapi hidupnya dipulihkan. Dia mulai memperbaiki diri. Nah, cowok yang gemulai yang saya lihat tadi itu, sama ketika dia terima Yesus, dibaptiskan, mulai dia memperbaiki dirinya. Mengembalikan pada hakikatnya sebagai laki-laki. Tubuh kekarnya dilatih lagi, mentalitasnya sebagai laki-laki dikembalikan lagi. Jadi apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam hidup kita itu sungguh luar biasa. Yang penting apa? Kita mau melakukannya. Biarpun Yesus ketuk-ketuk pintu, mau digedor-gedor sekalian, kalau kita nggak mau buka, dia tetap di luar. Kita sering ya melihat gambar yang Yesus mengetuk pintu itu, ya. Ternyata di situ enggak ada gagang pintunya di luar. Jadi Yesus bisa masuk kalau kita membukakan pintunya. Pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Jadi kalau mau digedor-gedor sekalipun, kalau kita cuek enggak mau bukain, Yesus tetap di luar. Kita mengikut Kristus karena kita membuka diri. Kita membuka pintu itu untuk Yesus masuk. Dan kita membiarkan Yesus mentransformasikan hidup kita. Dalam banyak hal, kita juga selalu diingatkan bahwa kehidupan saat ini sungguh luar biasa jahatnya. Kejahatan itu bukan hanya penyesatan ya, terutama yang saya katakan sebagai kejahatan adalah
penyesatan iman Kristen itu bukan dari apa yang kita lihat saja secara kasat mata, tetapi mereka bermain di bawah sadar, sublimasi. Kemarin saya sharing kepada teman-teman pelayan, game anak-anak kita juga harus perhatikan. Ternyata ada game-game yang dibuat, ada permainan-permainan yang dibuat untuk menjadikan tokoh yang kita mainkan ini semakin hebat. Itu ada satu titik di mana tokoh ini menjual jiwanya kepada setan. Maka dia akan menjadi tokoh yang perkasa. Saya nggak tahu tapi game ini seperti apa dan apa namanya game, dan saya rasa juga saya nggak perlu. Hanya kita sebagai orang tua kita perlu memperhatikan anak-anak. Jangan sampai terlibat dari game-game seperti ini. Tontonan-tontonan ternyata juga banyak tontonan yang membawa kita tidak mengandalkan kepada Tuhan. Ada satu film yang saya anggap film ini cukup menghibur, terutama untuk anak-anak. Tetapi ada yang mengutip. Perhatikan film ini ya. Film ini tidak membawa kamu kepada Tuhan. Kenapa? Perhatikan, dia bergantung pada roh-roh leluhur, pada dewa-dewa. Saya baru ngeh, oh iya. Jadi film kartun itu pun sudah membawa anak-anak kita untuk mengenal, oh ada kekuatan lain yang bisa membawa kita selamat. Ada hal lain yang bisa membawa kita terlepas dari kesulitan. Dan itu banyak terjadi. Dan sangat sedih ya, film-film yang beredar, yang mendidik kita sebagai umat Kristen itu enggak banyak. Jadi sebagai orang tua yang hidup di dalam Kristus, kita juga perlu hati-hati. Apapun sekarang ini banyak dijejalkan kita untuk membawa kita keluar dari kekristenan, keluar dari Kristus. TikTok, sering lihat TikTok, Instagram, coba perhatikan. Alkitab diputar balik luar biasa. Jadi kita ditampi ini bukan dengan yang lain, kita ditampi melalui Alkitab, melalui firman. Jangan pernah berdebat sama iblis. Jangan pernah membuka peluang komunikasi. Orang pertama dan satu-satunya yang pernah ngomong sama iblis dan akhirnya seluruh manusia jatuh dalam dosa, Hawa. Dijatuhkan pakai apa? Firman Tuhan. Allah sudah berpesan dari pohon ini tidak boleh dimakan buahnya karena aku akan mati. Oh enggak, kamu enggak akan mati. Memang Allah wanti-wanti, tapi kamu tidak akan mati. Apa yang terjadi? Kalau kamu makan buahnya, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan tahu mana yang baik dan yang jahat. Mana yang baik dan yang buruk. Dan buah itu menarik. Itu sebabnya Hawa akhirnya coba-coba. Nah kita anak-anak Tuhan ini bukan seorang yang luar biasa. Hamba Tuhan pun bisa jatuh dalam dosa. Dosa yang pertama, yang paling menjatuhkan, dosa kesombongan.
Orang diutus Tuhan kalau sudah sombong, sudah tinggi hati, sudah. Sepertinya dia diberkati, tapi dia sendiri akan jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, ketika dalam acara-acara di mana kami diundang, ketika kami ini sedang sekolah, sedang belajar lagi. Ada beberapa kesempatan di mana kami diundang untuk retret dan sebagainya. Ngobrol-ngobrol sesama hamba Tuhan. Yang dibahas apa? Paus Paulus. Wah Pak, luar biasa ya. Paus loh, pemimpin rohani seluruh dunia. Kalau pendeta enggak ada seluruh dunia. Tapi Paus dari gereja Katolik, dia pemimpin dunia. Dia tidak ada bedanya, dia beda. Presiden itu masih memimpin satu negara, tapi Paus seluruh dunia. Pakai jam tangannya Casio, di googling harganya enggak lebih dari 200.000, bayangkan. Kalau saya sok-sokan pakai jam yang bisa mendeteksi saturasi oksigen, karena dulu saya pernah kena COVID, harganya 600.000, ngaca sama Paus Fransiskus, malu saya. Loh dia aja pakai 200.000 loh, dia mau pakai yang 1 miliar apa enggak sanggup? Sanggup, pakai banget, tapi dia enggak mau pakai. Dia pakai jam tangannya 200.000. Jam tangan yang dia pakai 200.000 dengan jam tangan yang dipakai para pesohor itu harga 5 miliar, 10 miliar, sama isinya 24 jam. Ya toh? Isinya sama 24 jam. Mereka yang 10 M itu enggak berarti bisa punya kelebihan 1 jam, 1 menit. Itu berarti jamnya rusak. Semua juga pakainya 24 jam. Paling ya telat-telat dikit, betulkan lagi. Gitu toh. Paus yang kita bicarakan. Makanya saya sampai bilang, Pak, seandainya Tuhan pakai saya luar biasa, satu hal yang saya mau minta dari Tuhan, bukan mujizat, bukan apa, malu saya kalau saya ini. Kenapa? Kerendahan hati yang saya mau minta, supaya saya enggak jatuh dalam dosa. Setinggi apapun kita dipakai Tuhan, kita ini hamba, kita melayani jemaat. Saya membandingkan jemaat yang sekian ini. Kalau lihat di YouTube, hamba-hamba Tuhan di luar negeri sana, luar biasa. Sekali kebaktian mungkin yang datang bisa 20.000. Satu stadion gede begitu, dia di tengah-tengah, ada yang sorot dari belakang. Kecil itu, pendetanya ke kiri, ke kanan begitu, udah gak kelihatan mukanya. Yang bisa dilihat cuma dari layar-layar yang besar itu. Jemaatnya ribuan, puluhan ribu, luar biasa. Saya hanya minta, saya boleh berkhotbah seperti dia aja. Tapi tolong Tuhan, beri saya hati sebagai hamba. Supaya enggak peduli mau diundang ke gereja yang besar, mau diundang ke gereja yang kecil. Jemaat itu domba-domba Tuhan yang punya. Bukan saya yang punya, bukan Pastor Tri yang punya, enggak. Kita diberi kepercayaan untuk mengembalakan. Kita ini cuman gembala. Kasarnya, kacung. Ya, suruhan. Kamu, Markus, kamu ke desa sana, layani. Kita ini suruhan.
bosnya Tuhan Yesus. Jadi mengubahkan hidup seseorang menjadi luar biasa ketika Yesus ada bersama-sama dengan dia. Iman seperti Maria dan ketaatan seperti pelayan, ini juga bisa menjadi satu teladan buat kita. Maria beriman, iya, karena sepanjang hidupnya sampai dengan Yesus pada saat itu, dia tahu semua. Tetapi terlepas dari itu, iman Maria itu sudah luar biasa. Kenapa? Sebelum dia dipilih, mestinya dia sudah mempunyai iman kepada Allah yang benar. Dan terlebih istimewa ketika dia dipilih menjadi ibu Yesus. Dia dipilih untuk mengandung firman itu. Dan ketaatan dari para pelayan. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi mereka lakukan aja. Mungkin ketika kita diutus, kita juga nggak ngerti. Ketika saya dikumpulkan bareng dengan Pastor Romi, dengan Lucia, dengan Pastor Agung pada waktu itu, saya juga nggak ngerti apa yang direncanakan oleh Pastor Tri. Tapi kita dipilih untuk melayani Bapak Ibu lebih lagi. Karena ada beberapa pengalaman di mana terutama saya sendiri melewati sakit yang luar biasa. Mama saya itu ngelihat sudah sampai sudah putihnya kayak gitu. Putih kalau putih, cantik enggak apa-apa. Ini putihnya pucat. Meskipun saya masih bisa jalan, tapi pucat. Ya rodok ngregeli gitu ya istilahnya. Gregel. Bisa selamat enggak? Ternyata Tuhan kasih kesempatan buat saya. Dan ketika saya dipanggil oleh Pastor Tri, saya nyatakan apa yang terjadi pada saat itu. Yang terjadi pada saat itu adalah yang menjadi pikiran saya adalah anak saya yang paling kecil. Karena dia masih butuh dibiayai dan sebagainya. Ketika dia lahir, usia saya sudah 50-an, 44. Saya sekitar 47, menjelang 50. Dia baru lahir. Saya minta sama Tuhan dong, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, izinkan saya menemani anak ini hingga cukup dewasa. Itu aja permintaan saya. Ternyata saya diberi kesempatan. Banyak teman saya yang tidak selamat karena COVID, terutama COVID yang Delta. Banyak teman, banyak kenalan, dan banyak dari keluarga-keluarga mereka juga yang tidak selamat. Tapi saya selamat. Dan saya percaya bukan karena kuat gagah saya selamat karena Tuhan mengasihi hidup saya. Dan Tuhan mau saya melayani ketika saya dipanggil. Maka kepada istri saya bilang, ya, saya akan melayani lebih lagi. Dan di rumah pun saya katakan, tolong dukung saya. Karena ada satu kesempatan di mana saya begitu tertekan di rumah, marah-marah. Satu statement yang dia bilang, kalau kamu enggak kuat, lebih baik jujur aja.
bilang sama pastor, kamu mundur. Saya berdoa. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, tidak pernah orang meminta roti dan Tuhan kasihkan batu. Tapi satu hal yang saya tahu, ketika kita minta dikuatkan, maka Tuhan berikan pencobaan. Lah kok kebalik? Tuhan mau kita itu melampaui pencobaan itu. Tuhan mau kita melampaui masalah itu. Supaya dengan itu kita dikuatkan. Orang yang minta sabar, dikasih sabar, enggak. Kasih problem. Dikasih problem supaya kita menjadi lebih sabar. Orang yang minta berhasil, dikasih berhasil, enggak, dikasih problem. Ya. Jadi kalau mau iman bertumbuh, mintanya sama Tuhan, hati-hati, dipikir dulu. Ya. Saya kadang serampangan, makanya ya itulah yang terjadi. Relevansi dari ini juga buat kita. Air menjadi anggur. Hidup kita yang lama, yang mungkin berantakan. Karena pengenalan akan Kristus, maka hidup kita diubahkan. Apakah dengan instan? Enggak, semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses. Kalau kita dulu terlalu percaya diri, Tuhan habisi rasa percaya diri itu, menjadikan kita bergantung kepadanya. Nah, hari-hari ini soal bergantung kepada Tuhan. Hari-hari ini yang saya rasakan adalah Tuhan memberikan kecukupan buat saya. Maka ketika ada satu momen di mana terutama untuk bulan ini penjualan HP itu ada yang namanya pre-order. Itu ya. Pre-order itu orang order dulu, bayar dulu, dapatnya nanti. Seminggu, 2 minggu kemudian, itu pre-order. Nah, ada satu orang datang kepada saya, Pak, kalau saya punya permintaan, punya order nih, tipe ini sekian, tipe ini sekian. You bagi berapa? Loh, kok kamu gitu? Kamu tahu nggak prosesnya ini? Prosesnya itu kamu order sendiri, kamu bayar sendiri. Saya cuma melayani, menyerahkan ke kamu. Jadi kamu mau order 10, 20 unit buat saya sama saja. Saya cuma kelewatan. Kamu mau nego apa? Setelah itu apa yang terjadi? Saya nggak merasa damai. Saya nggak merasa sejahtera. Yang kebayang itu duitnya. Orderan itu, wah duitnya. Cuan. Tapi saya nggak merasa sejahtera. Akhirnya kepada orang ini saya katakan, saya merasa nggak damai dengan pembicaraan kita kemarin. Sudah kembali saja ke proses yang memang seharusnya. Kamu order sendiri, kamu bayar sendiri, keuntungan PPN. Memang tugas saya melayani, saya melayani. Dah, itu aja. Kamu mau berikan order itu kepada saya, puji Tuhan, kamu berikan kepada orang lain, saya tidak merasa kehilangan. Saya lebih baik menerima apa yang Tuhan berikan, tetapi hati saya damai. Daripada saya mengejar apa yang kamu tawarkan, kemudian mengurangi keuntungan saya, tapi saya harus berhadapan sama pajak, urusannya panjang, yang bikin saya pusing. Enggak,
Kalau orderan itu jatuh ke tangan saya, bukan melalui kamu. Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang itu untuk melakukan ordernya sendiri, saya bilang. Dah. Ya sudah, orang itu hilang. Dan saya juga nggak peduli. Tapi saya merasa damai. Tuhan, saya mau yang datang ke sana adalah memang berkat daripada Tuhan. Udah itu aja. Saya berusaha belajar untuk menerima apa yang menjadi kasih karunia dari Tuhan dalam hidup saya. Bukan hanya kasih karunia tentang janji bahwa kita akan diselamatkan hidup bersama dengan orang-orang yang dikasihi Dia di surga. Tapi di dalam perjalanan hidup saya di dunia ini pun saya mencoba untuk menjalaninya sesuai dengan apa yang saya imani. Supaya air itu menjadi anggur. Dan anggur yang memberikan damai sejahtera. Anggur yang lebih daripada anggur-anggur yang lain. Nah, apa yang menjadi kesimpulannya sekarang? Firman dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 itu bukan hanya bicara tentang mujizat yang dilakukan Kristus. Di sana ada pengajaran tentang iman yang kita bisa lihat dari iman Maria. Kemudian ketaatan, kita juga bisa lihat ketaatan oleh para pelayan-pelayan itu. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan meskipun kita nggak ngerti apa yang menjadi rencananya. Dan kita nggak pernah tahu rancangan Tuhan itu seperti apa. Kita hanya tahu pada saat yang sudah terjadi, sudah lewat. Oh ini toh, ternyata rencana Tuhan itu seperti ini. Sudah lewat baru kita sadar. Apa yang di depan masih misteri. Kita nggak tahu. Sampai hal itu terjadi buat kita. Hal yang lain yang kita lihat adalah air menjadi anggur yang lebih baik. Yang berarti adalah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat Tuhan bukan hanya berkat jasmani, berkat finansial. Enggak. Pagi ini saya bisa datang ke gereja adalah sebuah berkat. Tadi pagi saya dikagetkan karena Lucia datang, pulang. Itu juga berkat. Coba kalau saya nggak diberkati. Lucia datang, saya dibawa ke rumah sakit. Ternyata enggak. Saya bisa bangun dan pagi ini saya bisa memberitakan firman buat teman-teman sekalian, buat Bapak Ibu sekalian. Berkat yang luar biasa. Dan satu hal lagi adalah dalam firman ini Yesus mulai mengerjakan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Melakukan mujizat-mujizat, memberikan pengajaran, membawa kita kepada Allah yang benar. Bapa yang menyatakan dirinya kepada Musa lewat api dalam semak-semak itu, yang bilang, aku adalah aku. Dan di dalam kisah itu mulai dinyatakan kemuliaan Yesus sebagai anak Allah. Belum pernah ada satu nabi pun yang mengubah air menjadi anggur atas kehendaknya sendiri. Atas kehendaknya sendiri. Yang berarti membawa kehidupan yang baru dan sukacita yang sejati. Dan melalui mujizat itu Yesus menyatakan bahwa Dia adalah sumber segala berkat dan keselamatan. Dan kita tahu itu semua bermula dari Maria yang begitu penuh kasih dan iman. Seorang ibu, Maria, Ibu Kristus.
Oleh sebab itu, peran para ibu sangat penting di dalam hidup kita. Kenapa saudara-saudara kita yang Katolik ketika berdoa, seringkali mereka berdoa melalui Maria? Mungkin juga karena peristiwa ini. Kita menjadi berbeda dari mereka karena kita berdoa langsung kepada Bapa melalui anaknya yang tunggal, Kristus Yesus. Tapi apapun kebutuhan kita, Tuhan tentunya akan mendengarkan doa seorang ibu lebih lagi. Oleh sebab itu para ibu, jika ada anak-anaknya yang belum menemukan jodoh, belum mendapatkan pekerjaan, atau apapun itu, mungkin keturunan, peran ibu-ibu untuk mendoakan lebih lagi. Tumpang tangan, doakan. Dan satu hal, lakukan seperti yang Maria lakukan. Yakin, beriman. Amin. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibu dengar, ada namaku disebut. Di doa ibuku, namaku disebut. Di doa ibu dengar, ada namaku disebut. Bapak, terima kasih. Kasih-Mu kepada keluarga di Kana, juga kasih-Mu kepada keluarga-keluarga di tempat ini, rumah tangga. Tanpa anggur-Mu, maka hubungan kami suami dan istri hanya ada yang tawar, kasih yang sudah tawar, kasih yang pahit. Tetapi anggur-Mu kami butuhkan. Maka dijauhkanlah segala roh perceraian, dijauhkanlah segala roh pertengkaran, permusuhan, perpecahan di dalam rumah tangga. Kami butuh anggur-Mu. Maka keluarga-keluarga ini Tuhan, Kau mengasihi mereka semua. Satukanlah di dalam kemanisan yang berasal daripada-Mu. Karena Engkau sumber dari segala yang manis, sumber dari segala kuasa kasih pada rumah tangga. Terima kasih Tuhan. Maka roh yang Kau curahkan dan jamahan-Mu di desa Kana juga turun ke atas keluarga-keluarga dari jemaat ini. Karena Engkau mengasihi para suami, para istri, para ibu, para ayah, anak-anak semua dari yang tua sampai dengan yang masih kecil. Engkau jamah seluruhnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengasihi dan Engkau sudah mengutus hamba-Mu Bapak Markus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang manis untuk rumah tangga. Bapak berkati dengan kesehatan untuk hamba-Mu ini, juga untuk Ibu Evi Indrayani, untuk anak-anaknya semua. Di dalam jamahan kasih setia-Mu, mereka menjadi rumah tangga yang Kau pelihara, Kau lindungi di dalam kasih-Mu yang manis, yang mengenyahkan kepahitan, yang mengenyahkan kutuk-kutuk keturunan. Kasih yang menjadi tawar diubahkan lagi menjadi manis, di atas segala yang manis dan sedap, karena itu semua berasal daripada-Mu, sebagaimana Engkau juga mengasihi kami semua. Bapa, kami hendak mempersembahkan persembahan sebagai ucapan syukur bahwa Engkau mengasihi keluarga-keluarga lembaga yang Kau ciptakan pertama kali di dalam nama Tuhan Yesus. Waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung berkenan di sore hari dan
Nama kami Engkau tulis di dalam kitab kehidupan di dalam surga, karena ini adalah keluarga-keluarga orang percaya. Ya Tuhan, jangan sampai seorang pun yang terhilang ketika Engkau mengutus kami atau mengutus siapapun untuk menjangkau, memenangkan, merebut kembali jiwa-jiwa yang menjauh daripadamu. Sehingga nama yang tertulis itu lengkap. Jemaat ini Tuhan Kau meteraikan untuk kesekian kalinya di siang hari ini. Setiap ayah, setiap suami, ibu, dan istri, anak-anak semua dimeteraikan oleh Engkau sendiri Tuhan, oleh tangan-Mu yang berlobang paku. Terima kasih, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepadamu. Dicurahkanlah pada siang hari ini kasih, damai, sejahtera yang manis yang berasal daripada anggur-Mu ya Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa di surga, Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, pembuat mujizat, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, anggur sukacita bersama dengan kami di hari ini. Kami tersenyum kepadamu sampai kepada Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan memberkati.